Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Awal Supriyadi, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi formulasi nilai ijazah SD tahun pelajaran 2021-2022. Pada aplikasi ini nanti kita akan dipandu bagaimana cara mengolah nilai kelas 6 tahun ini untuk menentukan kelulusan siswa di kelas 6 sekolah kita masing-masing. Aplikasi ini berdasarkan pada peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Untuk implementasi kita di Kabupaten Tanggamus dipertegas melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus nomor 420/2020/03/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang petunjuk teknis ketentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja pelajari dan kita perhatikan bagaimana cara pengisian aplikasi ini. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk mengeklik tombol subscribe, kemudian tombol like, kemudian tombol share dan minta bantuan dibagikan video ini kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Bentuk aplikasinya di halaman menunya seperti ini. Ini ada beberapa hal yang perlu kita isi. Ini adalah data sekolah. Data sekolah kita tinggal ketik aja di sini nanti Sekolah Dasar Negeri 2 Bandar Sukabumi. Nanti ini kita ganti dengan nama sekolah kita masing-masing. Ini kemudian cara penulisannya tidak boleh SD Negeri 2 Bandar Sukabumi, enggak boleh, harus dipanjangkan Sekolah Dasar Negeri 2 Bandar Sukabumi. Kemudian yang kedua NPSN, ini kita tulis juga tanpa spasi. Kemudian alamat sekolah kita tulis secara lengkap, alamat sekolah kita. Kemudian Kelurahan Bandar Sukabumi, misalnya Kecamatan Bandar Negeri Gemong, Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung. Data ini nanti bisa kita sesuaikan dengan sekolah kita. Kemudian nama guru kelas 6 Abdurrahman, ini NIP-nya. Kepala sekolahnya Zainal Ansori, ini sebagai contoh saja, MPD ya, ini NIP-nya. Nah SK kelulusan nanti silakan Bapak dan Ibu minta nomor ke kepala sekolah. Karena nanti setelah selesai pengisian ini maka secara otomatis sekolah tersebut tinggal mencetak SK kelulusan, sudah kita buatkan di sini, tinggal tidak membuat lagi. Nah ini nomornya. Kemudian tanggal pengumuman, tanggal diumumkannya itu sama dengan tanggal SK-nya nanti tanggal 15 Juni ini diumumkan. Kemudian tanggal pembagian ijazah 18 Juni. Ini sudah dibakukan secara nasional. Kemudian data siswa, kita lihat di sini ada beberapa tombol input data, ini ada 2, data siswa dan KPM Satuan Pendidikan. Kemudian input nilai ada 10 mata pelajaran, nanti silakan kita isi tiap-tiap mata pelajarannya. Kemudian tombol output, bagian kita untuk cetaknya, ini ada 4 tombol. Kita mulai dari tombol data siswa, kita klik di sini, dan itu ya. Nah, sini klik siswa, ini akan muncul seperti ini. Kita isi bagian yang diarsir gelap. Nah, ini nomor induk siswa. Kita contohkan ini 1, 2, 3 ini contohnya. Nomor induk siswa harus sama dengan nomor induk yang ada di buku induk. Jadi sekali lagi wajib sama dengan yang ada di buku induk.
Kemudian nomor induk siswa nasional ini harus sama dengan yang di Dapodik. Nama peserta juga Antoni Sueb, ini juga harus ada nama yang ada di Dapodik. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jangan perhatikan, jangan sampai salah pengetikan hurufnya. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, Bandar Sukabumi 9 Januari 2010. Harus ditulis bentuknya seperti ini. Tidak boleh Bandar Sukabumi 09 Januari, enggak boleh 09, jadi 9 Januari. Atau Bandar Sukabumi 09/01/2010, enggak boleh. Jadi harus Bandar Sukabumi, 9 Januari 2010. Kalau satu dikit, kalau dua dikit misalnya Bandar Sukabumi 19 Januari 2010. Nah ini begitu cara penulisannya. Terus orang tuanya Munarwansah. Nah ini orang tuanya. Ini salah satu contohnya. Silakan nanti diisi sampai selesai. Kemudian di dalam aplikasi ini yang perlu diperhatikan juga, kita hanya menyediakan 30 baris untuk siswa, 30 siswa. Seandainya siswa kita lebih dari 30, berarti nanti Bapak dan Ibu silakan membuat aplikasi A dan aplikasi B. Jika sudah selesai, kita kembali ke menu, kita ke KBM Satpen. KBM Satpen itu adalah ketuntasan belajar minimal satuan pendidikan, KBM Satpen. Kalau dulu namanya KKM, sekarang diganti dengan KBM. Ini harus kita isikan KBM seluruh mata pelajaran, mulai dari PAPB, PKN sampai pendidikan anti korupsi, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ini harus kita isikan. Ya. Misalnya kita ambilkan contoh seperti ini. Ya. Jadi harus kita terisi semua ini sesuai dengan perhitungan yang telah dihitungkan. Jadi nanti dimintakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti setelah terisi semua akan muncul di sini angka untuk KBM kita. Nah, KBM kita adalah 79. Maka 79 ini adalah KBM satuan pendidikan. Ini akan digunakan sebagai standar untuk kenaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelulusan kelas 6. Jadi semuanya menggunakan standar 79. Maka nanti dalam menentukan KBM ini kita harus hati-hati. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Selesai, kita lanjut ke input nilai PAPB. Kita klik di PAPB, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah ini formnya seperti ini. Kita isi bagian yang di arsir gelap saja. Yang terang-terang ini tidak, yang tidak di arsir ini tidak usah kita isi. Kita isikan mulai nilai Antoni Sueb. Kita isikan nilai rapor kelas 4 punya Antoni Sueb. Kelas 4 semester 1 nilai pengetahuan. Kelas 4 semester 1 nilai keterampilan. Kelas 4 semester 2 nilai pengetahuan. Kelas 4 semester 2 nilai keterampilan. Kelas 5 semester 1 nilai keterampilan. Kelas 5 semester 1 nilai pengetahuan. Kelas 5 semester 2 nilai pengetahuan. Kelas 5 semester 2 nilai keterampilan. Kelas 6 semester 1 nilai pengetahuan. Kelas 6 semester 1 nilai keterampilan. Jadi ini nilai ini diambilkan dari rapor anak. Ini silakan ditulis semua apa adanya, ambil dari rapor. Kemudian nanti secara otomatis ini akan timbul rata-rata, tidak perlu menghitung lagi. Kemudian nilai US kemarin, waktu anak itu mengikuti US, nilai murninya masukkan. Kemudian kita masukkan lagi nilai prestasi. Prestasi yang pernah diraih oleh anak tersebut selama sekolah di SD itu. Bisa dari kelas 1 sampai kelas 6, pernah mengikuti lomba apa di sekolah itu. Ingat-ingat dari kelas 1 sampai kelas 6. Milik punya piagam apa tidak, punya piala apa tidak. Kita lihat di sini bentuk portofolio, bukti fisiknya. Ada piagam dan ada piala. Jadi hanya ada 2.
Jadi bentuknya kalau misalnya dia pernah mendapat hadiah apa itu, maka hadiah itu kita kategorikan kepada dua, piagam atau piala. Misalnya kita piagam kelas 1 sampai kelas 6 kita ambil satu saja yang tertinggi. Misalnya piala, nah nggak apa-apa, piala. Kemudian tingkat apa? Tingkat gugus, boleh. Tingkat sekolah, boleh. Jadi tingkatnya lomba itu tingkat sekolah, tingkat gugus, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional. Nanti nilainya akan berbeda-beda. Silakan kita misalnya tingkat kecamatan, misalnya, ya. Kemudian partisipasi keikutannya. Setelah ikut dapat juara 1, dapat juara 2 atau dapat juara 3 atau belum dapat juara. Kalau belum dapat juara dia kita ikutkan sebagai partisipan. Kalau dia juara 1 kita klik juara 1. Nah ini nilainya akan berubah nanti. Kemudian juara 2 juga nilainya akan berubah. Juara 3 juga nilainya akan berubah. Tingkatnya juga demikian nanti. Tingkat sekolah, nah nilainya 0. Tingkat sekolah juara 1, nah nilainya 0,2. Tingkat gugus juara 3, nah ini ada semuanya. Nah ini setelah kita isi maka nilai akhir dari mata pelajaran punya Antonius F ini akan muncul secara otomatis 75. Jadi angka nilai akhir ini berasal dari 60% nilai rata-rata rapor, ini 60% dari nilai rata-rata rapor, ditambah 40% nilai US, ditambah 40% nilai US, ditambah nilai prestasi. Maka akan timbul menjadi nilai akhir dari tiap mata pelajaran. Silakan ini nanti diisi sesuai dengan jumlah siswanya. Untuk semua mata pelajaran demikian. 10 mata pelajaran ada nilai akademiknya, ada nilai prestasinya. Nilai akademik yaitu kita semuanya kita ambil dari kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, kelas 6 semester 1 ditambah nilai US, ditambah nilai prestasi. Ini semua. Ini untuk budi pekerti. Kemudian untuk PKN juga sama, cara pengisinya juga sama. Kemudian untuk bahasa Indonesia cara pengisiannya sama, untuk matematika pengisiannya sama, IPA, IPS, SBDP, PJOK, bahasa Lampung sampai pendidikan anti korupsi cara pengisiannya sama. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi. Kemudian setelah 10 mata pelajaran ini kita isi dengan baik, maka kita klik tombol SK kelulusan. SK kelulusan ini akan secara otomatis muncul. Bapak dan Ibu nanti tinggal mencetak saja. Tidak usah dirubah-rubah dengan yang lain. Tinggal mencetak saja. Nah ini. Kemudian setelah dicetak, ini halaman 1, SK halaman 1-nya, konsiderannya silakan. Kemudian lampiran SK-nya ini nilai siswa. Nilai siswa nanti akan muncul otomatis, ada jumlah, ada rata, ada ranking, ada status kelulusan. TL ini tidak lulus atau tidak lulus. Ini tergantung dari KBM Satpam tadi yang pertama itu. Ini yang menentukan menjadi patokannya. Nah ini Bapak dan Ibu. Ini juga tidak usah dirubah-rubah. Bapak dan Ibu tinggal mencetak saja. Silakan. Kemudian setelah ini selesai, kita ke ijazah. Ini ijazah halaman yang pertama. Yang perlu Bapak dan Ibu ingat, ijazah ini sifatnya ijazah sementara. Seandainya tanggal 18 Juni tahun 2022 kok ijazah asli yang dari dinas belum datang, maka Bapak dan Ibu boleh mencetak ijazah sementara ini. Tapi seandainya Bapak dan Ibu ijazah tanggal 18 itu sudah datang yang dari dinas, maka Bapak dan Ibu tidak perlu mencetak ijazah sementara. Langsung kita kerjakan ijazah yang asli. Panduannya nanti akan saya berikan pada video berikutnya. Kemudian halaman 2 juga demikian, ini ijazahnya, tinggal diklik saja. Nanti seandainya Bapak dan Ibu ingin mencetak, tinggal sejumlah siswa, kita nomornya kita pindah saja. Bisa kita klik langsung dengan angka 2 juga bisa. Atau kita klik tombol tanda naik ini 2, 3, 4, nanti otomatis nama anak ini akan berubah sendiri. Tinggal cetak satu per satu. Demikian Bapak dan Ibu panduan
pengolahan nilai kelulusan